warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, menyambung dari kemarin, kalau lawan riba adalah perdagangan dan sedekah, saya kira itu memastikan kepada kita lagi bahwasanya dagang, jual beli yang langsung mungkin seperti itu, tidak menggunakan KPR dan riba, dan kemudian kita melakukan infak senantiasa dan dilakukan secara rutin dan terus menerus, insya Allah kita akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan merugi. Teman-teman sekalian, salah satu agenda yang kita lakukan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya setiap pagi kita membaca Al-Quran. Dan setiap pekan, setiap orang yang ada di Jakatland dibenarkan bacaan Al-Qurannya. Dan semoga itu bagian dari ikhtiar perusahaan untuk melakukan bagaimana kemudian perusahaan kita tidak merugi. Power yang pertama dengan membaca Al-Quran ini banyak manfaatnya. Sesungguhnya kita sangat beruntung jika Al-Quran kita yang kita baca itu sebagai sahabat kita. Mengapa? Yang pertama, Al-Quran akan menyelamatkan sahabatnya dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Satu hal yang tidak mudah dilakukan oleh sahabat sesama manusia. Kawan-kawan sekalian, mari kita menjadi ahli Quran, karena alhamdulillah saya jadi teringat kembali ketika istri saya sudah meninggal, dan berharap istri saya menjadi memang ahli Quran menurut saya, karena dulu hafalannya banyak, kemudian setiap hari mungkin kita tilawah kan gitu, terus kemudian kadang menyimak hafalan anak-anak, itu mungkin kecil yang kita lakukan, itu bagian dari ikhtiar kita kawan-kawan sekalian, sahabat kita yaitu Al-Quran. Dan semoga umur kita tidak tahu, dan sahabat kita itu nanti menemani kita di alam kubur kita sampai mungkin menyelamatkan kita disiksa neraka jahanam. Kedua, Al-Quran bahkan menggaransi untuk selalu ada bagi sahabatnya. Ketika kita menjadi sahabat Al-Quran, kawan-kawan sekalian, pagi kita baca, sore kita baca, terus kemudian kita di kantor juga ada membaca, membenarkan cara membacanya, itu menjadi sahabat kita. Dan menggaransi Al-Quran itu kepada kita akan selalu ada ketika kita insya Allah sudah tiada. Hal ini hal yang gampang, yang gratis, yang perlu kita lakukan. Jadi secara personal maupun secara organisasi, kalau ini kita lakukan kawan-kawan, insya Allah bagian dari perdagangan yang tidak akan merugi. Al-Quran selalu menyiapkan jawaban sepelik apapun urusan sahabatnya. Kita punya masalah, Al-Quran selalu menjawab masalah itu. Al-Quran akan menyembuhkan sahabatnya sesakit apapun, sepusing apapun sahabatnya menghadapi kehidupan di dunia ini. Sedemikian powerfulnya Al-Quran, oleh karena itu selayaknya kita membaca Al-Quran setiap hari dengan perasaan bahagia, seperti kita bertemu kebahagiaan saat bertemu sahabat-sahabat kita, saat ketemu dengan teman-teman kita, saat ketemu dengan yang kita cintai.
Yang kedua, selayaknya kita akrab dengan Al-Quran sebagaimana kita akrab bersama dengan konco kental kita. Konco kentalnya Mas Slamet, misalnya Mas Bagus, ya membaca Al-Qurannya kira-kira juga seperti itu, konco kental kan, konco plek, eplek-eplek, kira-kira begitu. Selayaknya kita merindukan Al-Quran jika kita sudah lama tidak menjumpainya. Oleh karena itu, tips yang pertama ini kawan-kawan sekalian, mari kita renungi, mungkin gadget kita lebih banyak kita sentuh untuk aplikasi WA daripada gadget kita sentuh aplikasi Quran kita. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, harapannya Al-Quran yang ada di kantor itu terbuka. Setidaknya saya akan sangat bahagia ketika teman-teman itu membaca Al-Quran di kantor. 5 menit cukup, 10 menit juga lebih baik. Ketika mungkin waktu istirahat zuhur, sebelum masuk jam kerjanya, 10 menit sebelum masuk, siap-siap kemudian membaca Al-Quran. Ini insya Allah akan membantu secara personal dan akan membantu secara perusahaan, karena kita paham surat Al-Fatir 29 ini bagian dari perdagangan yang tidak merugi. Insya Allah akan kita buka lagi untuk insya Allah hari Senin, yaitu bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat tidak hanya sekedar gugur kewajiban tapi lebih, dan kemudian kita menginfakkan sebagian rezeki kita setiap hari. Ada teman yang diceritakan oleh Ustadz Lukman, itu dia men-set auto infak setiap jam 10.000. Ya mungkin kita belum bisa melakukannya, ya, kita masih sebulan sekali melalui gerakan infak beras 25.000. Mungkin kita bisa merutinkan dengan memasukkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 setiap hari di kotak infak masjid atau di sarana-sarana yang lain yang sudah sering kita bahas, yang kemudian menjadi rutinitas sedekah itu sendiri. Terima kasih Mas Udin. Mari kita menyemangati diri kita untuk dekat dan menjadi sahabat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.